Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengidentifikasi pengaruh perkembangan iptek terhadap NKRI. Kehidupan manusia kini semakin dipermudah dengan adanya teknologi. Teknologi tidak pernah berhenti mengalami perkembangan dan kemajuan. Hakikat iptek. Iptek merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberi kenyamanan bagi kehidupan manusia. Perkembangan iptek di Indonesia. Perkembangan teknologi sebelum abad ke-20 di bidang pertanian diciptakan sistem terasering. Di bidang kelautan dibangun perahu layar. Di bidang busana mengenal teknologi membatik. Perkembangan teknologi pada awal abad ke-20, berdirian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Di bidang komunikasi diadakan sistem satelit domestik Palapa. Didirikannya Lembaga Persiapan Industri Penerbangan. Didirikannya Industri Pesawat Terbang Nutarino atau IPTN yang menjadi PT Dirgantara Indonesia. Pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dari aspek politik, ekonomi, sosial, serta hukum, pertahanan, dan keamanan. Aspek politik. Pengaruh positif. Semakin mudahnya pelaksanaan sosialisasi politik, meningkatnya partisipasi politik, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas kebijakan publik oleh pemerintah. Berkembangnya media massa menjadi sarana menyebarkan berita tentang penyelenggaraan kehidupan politik. Pengaruh negatif, masyarakat semakin mudah mengetahui isu-isu politik dan menjadi senjata untuk memprotes pemerintah. Semakin dikenalnya ideologi asing yang jika tidak bisa memfilter akan mempengaruhi pemikiran akan paham ideologi lain. Aspek sosial budaya. Pengaruh positif memudahkan hubungan dengan negara lain, mencontoh tata nilai budaya positif yang berkembang di negara lain. Pengaruh negatif, gaya hidup konsumerisme. Timbulnya gaya hidup hedonisme, muncul gejala westernisasi, lunturnya toleransi, gotong royong, dan solidaritas, muncul sifat individualistis. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif, menguatnya supremasi hukum, menguatnya regulasi hukum, dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak kepentingan rakyat banyak. Menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Pengaruh negatif, tidak stabilnya kondisi keamanan bangsa dan negara karena adanya tindakan anarkis masyarakat, berkurangnya peran serta masyarakat dalam pertahanan dan keamanan. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Teknologi merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Setiap orang harus bertanggung jawab dalam mempelajari dan menerapkan teknologi dalam kehidupannya. Dengan kata lain, bahwa pemanfaatan dan pengembangan iptek harus dilakukan demi kesejahteraan rakyat. Penerapan dan pemanfaatan hasil iptek harus mengingat pada etika sosial kemanusiaan atau etika moral serta nilai-nilai agama. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranan secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan
cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang ekonomi, menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dengan mewujudkan hal-hal berikut. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama. Industri harus menggunakan bahan baku dari dalam negeri, tiadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak bergantung badan-badan multilater (IMF, Bank Dunia, dan WTO). Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang sosial budaya, terbuka terhadap inovasi dan perubahan berorientasi pada masa depan daripada masa lampau, dapat memanfaatkan kegunaan IPTEK, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Sekian dari kami mengenai pembahasan IPTEK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.